itu akan diselesaikan. Tadi menjawab pertanyaan Pak Ketua, itu 100% tahun ini untuk tenaga non-ASN. Jadi P3K ini tidak diperuntukkan bagi mereka yang di luar, yang sudah bekerja di instansi pemerintah. Nah, termasuk nanti yang akan jadi prioritas itu adalah yang pertama ex-THK 2, jadi tenaga-tenaga honorer Pak yang saat ini ada dan belum terangkat. Yang kedua adalah mereka yang terdata di dalam database BKN, ya. Kemudian yang ketiga adalah mereka yang masih bekerja tapi tidak terdata di dalam database BKN. Nah, oleh sebab itu nanti akan ada mekanisme penerimaan untuk P3K di tahun ini, sehingga nantinya mereka akan tetap bisa mendaftar walaupun ada keterbatasan formasi yang diusulkan, Pak. Nah, mekanismenya itu dengan dua cara. Yang pertama adalah bagi mereka yang memenuhi syarat di THK 2 dan database BKN, maka akan diangkat sesuai dengan anggaran yang tersedia di kementerian, lembaga, dan Pemda. Jadi artinya mereka terangkat karena ada keterbatasan dan ada kuota 30% di Undang-Undang HKPD, Pak. Namun bagi mereka yang tadi tidak ada formasi tapi mereka terdaftar, maka mereka akan diangkat menjadi P3K paruh waktu. Nah, dengan P3K paruh waktu itu nanti tidak mempertimbangkan formasi dan tidak mengganggu sistem penganggaran yang ada di instansinya. Jadi prinsip dasarnya mereka itu tidak akan pernah diberhentikan. Jadi dia tetap bekerja dan BKN nanti akan memberikan nomor induk, Pak. Jadi tetap walaupun paruh waktu supaya menjamin kepastian hukum bagi mereka, mereka itu akan diberikan nomor induk P3K. Jadi misalnya di DPD ketika ada kekosongan, maka dia akan bisa langsung diangkat secara penuh, Pak. Tapi kalau anggaran di DPD terpenuhi, itu bisa diangkat secara penuh, secara keseluruhan. Nah, oleh sebab itu kami sudah mempersiapkan, ada di Permen 6 2024, kemudian juga ada di Kemmen yang sudah kita siapkan untuk kekhususan yang P3K. Jadi afirmasi secara penuh melalui seleksi itu dilakukan 100% untuk P3K. Namun untuk CPNS itu dilakukan sangat ketat dan kompetitif. Ya, jadi untuk CPNS itu tidak ada afirmasi bagi yang kumlot, putra-putri terbaik, termasuk Kalimantan dan sebagainya. 5% yang untuk Kalimantan itu kelebihannya adalah dia tidak berkompetisi dengan luar Kalimantan. Tapi tetap dia tidak diberikan afirmasi, tetap akan kompetitif di antara mereka. Jadi artinya kalau kita berikan afirmasi sama aja kita tidak menstandarkan, Pak, CPNS kita. Ya, tapi keunggulannya itu adalah tadi melalui proses seleksi yang ketat, tapi diberikan kuota secara khusus untuk putra-putri Kalimantan.